Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa Ikan Andini dari kelas 3 BPGSD dengan NIM 2102348. Di sini saya akan melakukan demonstrasi uji coba larutan elektrolit dan non-elektrolit menggunakan elektrolit tester. Nah, di sini ada beberapa alat dan bahan yang kita perlukan untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, di sini ada gula, kemudian ada garam atau NaCl, ada air suling, dan alat yang kita butuhkan yakni elektrolit tester atau alat untuk menguji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Anak-anak, sudah kita ketahui ya bahwa logam itu bersifat konduktor atau dapat menghantarkan listrik. Nah, ini terbukti bahwa ketika saya menyatukan dua paku yang berbahan logam, lampu dapat menyala. Hal ini membuktikan bahwa logam dapat menghantarkan listrik. Namun, apa yang terjadi ketika saya memasukkan kedua logam ini atau kedua paku ini ke dalam larutan? Nah, yang pertama saya akan menguji cobakan ke dalam air suling. Apakah air suling dapat menghantarkan arus listrik? Nah, anak-anak dapat diamati bahwa ketika kedua logam atau dua buah paku ini dimasukkan ke dalam air suling, lampu tidak menyala. Hal ini membuktikan bahwa air suling tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, anak-anak, pada percobaan kedua kita akan menggunakan gula dengan melarutkannya ke dalam air. Kemudian kita nanti akan memasukkan kedua buah logam atau kedua buah paku ini ke dalam larutan gula. Apakah lampu dapat menyala atau tidak? Kita tuangkan gula ke dalam air suling. Setelah itu kita aduk atau kita larutkan. Nah, setelah cukup larut, kemudian kita masukkan dua buah paku ini atau dua buah logam ini ke dalam larutan gula. Kemudian kita amati apakah lampu di sini dapat menyala atau tidak. Nah, ternyata anak-anak, lampu di sini tidak dapat menyala. Maka hal tersebut membuktikan bahwa larutan gula ini tidak termasuk ke dalam elektrolit atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Anak-anak, sekarang di percobaan ketiga kita akan melarutkan garam atau NaCl ke dalam air, kemudian melakukan uji coba elektrolit. Nah, di sini sudah ada garam atau NaCl. Kita larutkan ke dalam air suling. Nah, setelah itu kita aduk sampai garamnya larut. Nah, setelah larut, kita masukkan kembali dua buah paku ini atau dua buah logam ini ke dalam larutan garam, kemudian kita amati apakah lampunya menyala atau tidak.
Nah, anak-anak, sekarang kita amati lampu di electrolyte tester dapat menyala. Kemudian kita lihat ke larutan garam. Nah, di sini terdapat gelembung dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, hal tersebut dapat membuktikan bahwa larutan garam termasuk ke dalam elektrolit kuat karena dapat mengantarkan arus listrik yang ditandai dengan menyalanya lampu, kemudian gelembung yang dihasilkan juga dalam jumlah yang banyak. Oke anak-anak, berdasarkan hasil pengamatan demonstrasi, gejala yang tampak ketika uji elektrolit kepada air suling, yang pertama tidak ada gelembung dan lampu mati. Kemudian pada larutan garam, terdapat gelembung dan lampu menyala. Dan pada larutan gula, tidak terdapat gelembung dan lampu mati. Sehingga berdasarkan hasil pengamatan demonstrasi, dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini bisa menghantarkan listrik karena terdapat ion-ion bebas yang berasal dari zat terlarut yang terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, kemudian contoh dari larutan elektrolit ini adalah larutan garam. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit ini tidak dapat menghantarkan listrik karena tidak terdapat ion-ion bebas di dalam larutan, karena zat terlarutnya tidak terionisasi. Nah, contoh dari larutan non-elektrolit berdasarkan hasil demonstrasi adalah larutan gula dan air suling. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua.